pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai PTG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Berti Sonda Somba, guru mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran di SMK Negeri 1 Bokendigul, Kabupaten Bokendigul, Provinsi Papua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 APPH dengan materi pengolahan tanah tanaman sayuran. Berikut ini video yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian ini adik? Baik. Tuhan, kalian kabarnya baik. Ya, ini hari kita akan mulai proses pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita ini hari, mungkin ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Kita sudah berdoa. Lalu sekarang lanjut ini cek ya kebersihan di kelas. Kita mulai proses pembelajaran. Coba anak-anak sekalian lihat di titik kalian, di pinggir tempat duduk, di meja, di bawah meja, ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan buang di tempat sampah. Ayo. Ya, sampahnya diangkat ya, buang di tempat sampah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya untuk berinteraksi ya. Oke, semua sudah kembali ke tempat duduknya. Yang selanjutnya, saya belum meminta untuk kalian mengecek kerapian kalian berpakaian. Ya, coba cek. Baik, kalau sudah rapi. Sudah? Sudah rapi? Terima kasih. Nah, sekarang mungkin bertanya ke ketua kelas ini hari ada yang tidak masuk? Ada orang yang tidak masuk? Dua orang? Oke, dua orang yang tidak masuk. Baik, Pak Guru, absen saja ya. Masuk karena sakit, izin, memang tanpa perjalanan. Baik, Pak Guru ingin absen. Agnes Kayu ada? Anselmus ada? Oke. Kita sudah mengabsen tadi dua anak yang tidak hadir. Pak Guru mengajak kalian untuk lagi mengingat pembelajaran kita di masa lalu, di minggu lalu, ya maksudnya di minggu lalu. Jadi saya berharap anak-anak masih mengingat ya pembelajaran kita di minggu yang lalu. Oke. Mungkin ada yang masih mengingat pembelajaran kita yang di minggu lalu? Saya Pak Guru. Ruang lingkup, karakter stil, syarat tumbuh tanaman. Ya, betul. Apa yang kita kelas jawab? Pelajaran kita minggu yang lalu itu tentang ruang lingkup, karakteristik, dan syarat tumbuh tanaman. Oke, Pak Guru akan menampilkan slide. Saya minta untuk, atau Pak Guru minta untuk anak-anak memperhatikan di depan ya. Slide-nya sudah ditampilkan. Ya, tolong kalian perhatikan slide ini, menyimak, ya, terus kalian memberi tanggapan. Apa yang kalian pikirkan? Ya, anak-anak, ada yang mau beri tanggapan? Saya Pak, lahan kebun saya Pak. Saya Pak, budidaya tanaman sari Pak. Saya Pak, petani happy Pak, karena budidaya sayurnya berhasil. Terima kasih atas jawabannya. Jadi apa yang sudah dijawab oleh anak-anak
tadi itu semuanya benar ya. Benar sekali. Jadi di sini tampak seorang petani. Itu memang happy. Happy karena kenapa? Dia melihat hasil budidaya tanaman sayurannya berhasil. Nah, untuk agar kita bisa berhasil dalam membudidayakan tanaman sayuran, ya, seorang petani harus mengetahui langkah-langkah dalam melakukan budidaya tanaman sayuran. Oke, mungkin ada yang tahu langkah-langkah dalam melaksanakan budidaya tanaman sayuran. Itu yang pertama apa? Ada yang tahu pelajaran kita kemarin? Saya Pak Guru, ketersediaan air. Saya Pak, pemilihan bibit yang tepat. Saya Pak Guru, pengendalian hama dan penyakit. Saya Pak Guru, pengolahan lahan yang tepat. Nah, terima kasih jawaban dari anak-anak sekalian yang benar. Jadi seorang petani jika ingin sukses ya, atau kunci suksesnya itu adalah yang pertama harus mengetahui ketersediaan air. Maksudnya apa? Ya, seorang kalau bercocok tanam atau berbudidaya tanaman, khususnya tanaman sayur, harus tahu ketersediaan air. Jangan sumber air untuk pemeliharaan mungkin tanamannya mau disiram atau bagaimana, sumber airnya jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan bibit yang tepat. Ya, jangan sampai kita mau menanam, ya memang bibit banyak sudah tersedia di toko, tapi belum tentu itu bibit yang baik. Ya, itu harus diketahui pemilihan bibit yang tepat. Nanti kita akan belajar khusus tentang pemilihan bibit yang tepat untuk pemilihan penanaman tanaman sayur. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Ini penting juga diketahui oleh seorang petani. Yang terakhir, pengolahan lahan yang tepat. Ya, pengolahan yang tepat. Dalam hal ini kita bicara tentang tanah yang diolah. Itu harus seorang petani juga tahu. Sebelum dia menanam, dia harus mengolah tanah. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita ke depan ini atau yang akan kita lalui bersama-sama, yang akan kita pelajari itu kita berbicara tentang pengolahan tanah atau pengolahan lahan, khususnya untuk tanaman sayur. Anak-anak sekalian, kita lanjut lagi untuk masuk jauh ke dalam materi. Jadi di depan ini Pak Guru sudah membawa ya, ada berapa jenis tanaman sayuran atau komoditi. Jadi saya minta nanti anak-anak untuk melihat ya, sudah melihat dan memberi tanggapannya. Oke, coba perhatikan ke depan. Ini ada tanaman sawit ya, kalian lihat tanaman sawit ini. Ini kan mau hidup dia segan, mau mati juga dia segan ini tanaman sawit ya. Oke, yang kedua ada kangkung ini seloyo sekali nih, kasihan. Oke, yang ketiga ada bayam juga kondisinya. Jadi dari ketiga jenis komoditi ini atau jenis tanaman ini, secara visual mungkin ada yang mau memberi tanggapan, ya? Ada yang memberi tanggapan? Saya Pak, tanaman sayuran sudah tidak segar Pak. Saya Pak, kondisi tanaman sayur yang tidak baik pertumbuhannya. Ya, jadi apa yang teman kalian jawab ya itu benar semuanya. Jadi ini sawi, kangkung, dan bayam. Tadi ada yang bilang sudah tidak segar, sudah tidak segar, dan pertumbuhannya sudah tidak baik. Kenapa Guru ingin tanya lagi? Ya, ingin tanya lagi, mengapa bisa terjadi demikian? Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Artinya dia tidak segar, pertumbuhannya tidak baik. Apa yang menyebabkan? Mengapa bisa demikian? Perpindahan bibit yang belum cukup umur ke lahan Pak. Saya Pak, pemilihan bibit yang tidak tepat Pak. Saya Pak, pemberian pupuk yang tidak tepat dosisnya. Benar. Pemberian pupuk yang tidak tepat dosisnya.
mengontrol atau melihat tanaman yang tidak tepat. Ya, tepat. Jawaban yang sudah diberikan oleh anak-anak tadi semuanya benar, ya. Apa yang menyebabkan ya, mengapa bisa terjadi demikian tadi tanaman sayuran ini, 3 jenis komoditi ini, ya, secara visual pertumbuhannya tidak baik, ya. Tadi ada yang menjawab bahwa pemindahan bibit yang belum cukup umur, ya, belum cukup umur. Jadi bibit disampaikan belum cukup umur untuk dipindahkan ke lahan untuk ditanam. Itu bisa menjadi salah satu penyebab. Yang kedua itu pemberian bibit yang tidak tepat, ya, pemberian bibit yang tidak tepat. Yang ketiga pemberian pupuk dengan atau dosisnya tidak tepat, ya. Yang ketiga tadi ada pengolahan lahan atau media tanam yang tidak tepat, ya. Jadi untuk pembelajaran kita ini, karena kita berbicara tentang pengolahan lahan, khususnya lahan tanaman sayuran yang bisa kita rumuskan, ya, menjadi bahan rumusan untuk materi kita hari ini. Mungkin dari apa yang sudah disampaikan, ya, ada yang bisa memberi suatu masukan atau tanggapan. Bunyinya bagaimana rumusan tersebut? Saya Pak Guru. Bagaimana teknik pengolahan lahan yang tepat untuk tanaman sayur? Jawaban yang sudah diberikan dapat kita tulis kalimatnya, ya, dapat kita tulis kalimatnya. Bunyinya seperti begini, ya, coba perhatikan, ya. Bagaimana teknik pengolahan lahan yang tepat. Yang tepat untuk tanaman sayuran. Jadi ini rumusan kalimat, ya. Jadi kita bisa merumuskan. Ya, ini yang nanti kita pelajari, ya. Akan kita pelajari ke depannya ini tentang bagaimana teknik pengolahan lahan yang tepat untuk tanaman sayuran. Ya, kita akan turun ke lapangan, ya. Kita akan turun ke lapangan nantinya, ya. Tapi sebelum turun ke lapangan, nanti Bapak Guru membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Nanti kelompok yang heterogen, ya, jangan perempuan semua, laki-laki semua, tapi heterogen, ya. Kita bagi kelompok. Setelah pembagian kelompok, nanti kalian mencari sumber belajar atau kalian mencari bagaimana teknik pengolahan lahan yang tepat untuk tanaman sayuran ini melalui internet bisa, ya. Nanti kalian browsing, baik bisa memakai HP, ada mungkin yang tablet nanti pada edukasi, bisa juga dengan membaca modul. Oke, bagaimana? Paham semuanya? Paham. Sekali lagi, paham? Paham. Baik, terima kasih. Gabung dengan pupuk sama arang boiler. Ya. Oke, siap? Siap. Mana semangatmu? Semangat bisa. Siap turun lapangan? Siap. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah berkumpul kembali, ya, di lahan di sore hari ini. Tujuan kita melakukan praktek pengolahan lahan tanaman sayur. Pak Guru mengingatkan kembali, tadi di kelas kita sudah merumuskan masalah, ya. Rumusan masalahnya itu berbunyi tentang bagaimana teknik pengolahan lahan tanaman sayur. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ada membawa komoditi atau bibit, ya.
Nah, di kelas tadi kita berbicara tentang bibit kangkung, sawi, dan bayam. Jadi kita bagi nanti ada 3 kelompok. Nah, Pak Guru ingin merumuskan masalah itu dengan bibit yang kita bawa, ya. Mungkin dari kelompok 1 dengan rumusan yang kita sudah buat di kelas tentang masalah tersebut. Mungkin kalau dikonversi lagi dengan bibit yang sudah ada, kira-kira bunyinya bagaimana? Bagaimana teknik pengolahan lahan tanaman sayur kangkung? Dua, Bagaimana teknik pengolahan lahan tanaman sayur bayam? mantap. Kalau ada yang ketiga, siapa bisa Bagaimana teknik pengolahan lahan tanaman sayur? sayur apa? Sawi. Keren. Oke, jadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Ada yang bicara tentang tanaman kangkung, bayam, ada sawi. Ya, sebelum kita turun ke lahan, ya, kelompok yang sudah dibagi ini nanti mungkin duduk di bebak kah, atau ada yang di tempat yang rindang untuk kalian mencari, ya mencari literasi, ya. Contohnya yang pertama itu bicara tentang Kangkung. bagaimana teknik mengolah lahan tanaman Kangkung. Ada yang cari tahu, ya, bagaimana teknik mengolahnya lahannya dan pemberian pupuk. Demikian juga di kelompok 2 dan di kelompok 3.
Boleh. Jangan boleh ambil tapi yang merata ya. Ambilnya merata. Kiss me. Ayo diambur. Ambur yang merata. Ya baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktek kami tentang pengolahan lahan tanaman kangkung. Pada budidaya kangkung, darah tanah harus diolah dengan cangkul agar gembur. Kemudian buat bedeng dengan lebar 1 meter dan panjang menyesuaikan dengan petak lahan. Jarak antara bedeng 30-40 cm. Fungsinya sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Pengelolaan tanah pertama, tanah dicangkul atau dibajak dengan kedalaman 20-30 cm dan dibiarkan selama 7-10 hari. Setelah pengelolaan tanah pertama, dilanjutkan pengelolaan tanah kedua yang sekaligus dihaluskan dan diratakan. Kemudian pemupukan lahan tanaman kangkung. Pupuk yang digunakan pupuk kasar dan cara mengaplikasikannya. Sekian dan terima kasih. Presentasi kelompok 2. Pertama-tama, haluskan tanah dan buat bedengan. Lebar bedengan 1 meter dan tinggi 20-30 cm, sedangkan panjangnya mengikuti kondisi lahan. Jarak antar bedengan, pecahannya yang maksimal. Budidaya bayam sensitif dengan keasaman tanah. Apabila derajat keasaman tanah rendah, pH kurang dari 6, sebaiknya netralkan dengan kapur atau dolomit sebanyak 2-3 ton per hektar. Apabila pH lebih dari 7, netralkan dengan beleran. Tebarkan pupuk kandang. Paling baik kotoran ayam
sebanyak 10 ton per hektar. Lalu diamkan selama 2-3 hari. Kotoran ayam merupakan pupuk kandang yang sangat kaya dengan nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman bayam dan jenis sayuran daun lainnya. Sekian dan terima kasih. Presentasi kelompok 3. Pada dasarnya tanaman sawi hijau tidak menyukai genangan air. Oleh karena itu, kita harus memodifikasikan supaya tanah tidak tergenang saat hujan. Pengolahan tanah secara umum melakukan pengemburan dan pembuatan bedengan untuk tanaman sawi hijau. Pengemburan tanah untuk tanaman sawi hijau dilakukan dengan baik agar persiapan lahan akan maksimal. Dalam tahap pengolahan tanah untuk pengemburan, kita lakukan dengan memakai cangkul untuk memperbaiki struktur tanah dan siklus udara. Setelah melakukan pengemburan tanah, selanjutnya kita berikan pupuk dasar. Pupuk dasar tersebut digunakan untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang nantinya akan menambah kesuburan lahan yang akan kita gunakan. Namun, bedengan yang dibuat hanya untuk lokasi yang berada di daratan rendah. Jika ada lokasi yang tinggi, tidak menggunakan bedengan juga tidak masalah. Tetapi ingat ya sobat tani, tanah yang hendak digemburkan hanya diberikan dari bebatuan, rerumputan, semak, atau pepohonan yang tumbuh, serta bebas dari daerah ternaungi. Karena tanaman sawi suka pada cahaya matahari secara langsung. Sedangkan kedalaman tanah yang dicangkul sedalam 20-40 cm, pemberian pupuk kandang fermentasi 3-4 ton, dan pupuk kandang fermentasi diberikan saat pengemburan agar cepat merata dan bercampur dengan tanah yang akan digunakan. Bila daerah yang mempunyai pH terlalu rendah atau asam, sebaiknya dilakukan pengampuran. Pengampuran ini bertujuan untuk menaikkan derajat keasaman tanah. Pengampuran ini dilakukan jauh-jauh sebelum penanaman benih, yaitu kira-kira 2-4 minggu sebelumnya, sehingga waktu yang baik dalam melakukan pengampuran tanah yaitu 2-4 minggu sebelum lahan hendak ditanam. Untuk jenis campur yang digunakan adalah campur kalsit atau CaCO3 atau dolomit atau CaMg atau CO3 atau 2. Sekian dan terima kasih. Pak Guru, saya mau bertanya, Baik, silakan. apakah tanaman sawi membutuhkan air banyak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi perlu diketahui bahwa tanaman sawi itu sangat mudah ya, sangat mudah dibudidayakan, baik di dataran yang tinggi maupun di Dataran rendah. Ya, selain itu mudah juga ditanam pada kondisi yang kering. Ya, jadi bagaimana? Sudah terjawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi tanaman sawi pada kondisi yang kering dia juga bisa bertumbuh. Artinya tidak membutuhkan air yang banyak. Jadi prinsipnya jawaban yang pertanyaan tadi dia ditanyakan adik sudah terjawab. Oke, terima kasih. SMK Negeri 1 Bovendigul.